Kali ini kami mau bercerita tentang kisah jenaka Nuaiman yang mengerjai Rasulullah. Sebelum itu, bantu support kami dulu yuk, supaya kami semakin semangat berbagi cerita tiap harinya. Terima kasih. Suatu hari, Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah SAW. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama Tauhid. Kala itu, rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama. Tidak berselang lama, datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah karena dia sangat dekat dengan Rasulullah. Nuaiman bergabung, duduk bersama keempat sahabat tadi dan ngobrol sambil bercandaria. Sayyidina Hamzah berkata, "Hei Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut. Para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. "Itu unta yang gemuk-gemuk," ucap salah seorang sahabat kemudian. "Iya, gemuk dan besar. Kalau disembelih tentu dagingnya banyak dan lezat," balas Nuaiman terkekeh. "Emang kamu berani menyembelihnya?" tanya Sayyidina Hamzah. "Beranilah, tapi kalian jangan ngomong kepada Rasulullah," jawab Nuaiman yakin. Para sahabat pun tertawa. Mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nuaiman beranjak dengan menenteng pedang. Ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah tersebut. "Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Tolong, jika nanti Rasulullah mencari-cari saya tolong, jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama," ujar Nuaiman diikuti sikap para sahabat yang terkejut. Selanjutnya, Nuaiman pergi begitu saja. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah. Benar saja, ketika para tamu ingin pulang, mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah. "Itu ulah Nuaiman ya Rasul," ucap mereka. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dan beri hadiah tambahan sebagai ganti rugi. Setelah urusan dengan tamu selesai, Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuaiman. Mereka pergi mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan Nuaiman terus berlari sampai mendekati perbatasan kota Madinah. Dalam pelariannya itu, Nuaiman bertemu dengan sahabat Nabi, Al-Miqdad ibnu Aswad. Pada saat itu, Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman datang dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. "Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar, kamu orang yang hebat," ujar Nuaiman merayu. Al-Miqdad tersenyum keheranan, namun begitu Nuaiman berbicara manis lagi, ia sadar bahwa Nuaiman ada maunya. "Tolong, aku lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Aku mau sembunyi di dalam sumur ini," pintanya. Al-Miqdad tahu Nuaiman adalah sahabat yang dicintai Rasul. Dia tidak keberatan dan mempersilakan Nuaiman masuk ke dalam sumur. "Silakan masuk," ujarnya. "Nanti kalau ada orang yang mencari saya, tolong jangan diberitahu ya. Siapapun orangnya, walaupun itu Rasulullah sekalipun," pintanya. Al-Miqdad mengiyakan saja. Dia berpikir
Mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu. Nuaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan sahabatnya. Tidak berselang lama, datanglah Rasulullah dan para sahabat. Sudah tentu Al-Miqdad kebingungan. "Ya Rasulullah, ada apa ini?" tanyanya. "Kami sedang mencari Nuaiman. Apakah kamu tahu di mana dia?" jawab Rasulullah. Al-Miqdad lantas kebingungan, dia sudah berjanji ke Nuaiman tadi. Namun dia tidak bisa berbohong. "Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman," ujar Al-Miqdad, sembari menunjuk sumur memberikan isyarat kepada Rasulullah. Maka tertangkaplah Nuaiman yang sedang meringkuk di dalam sumur. Saat Nuaiman ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku," jawab Nuaiman.